Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa menyapa saudara melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di tengah segala aktivitas dan kesibukan kami rindu untuk berdiam di bawah kaki-Mu dan mendengar apa yang menjadi sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk dibarui oleh kuasa kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Daniel pasal 5 ayat 1 hingga 12. Saudara dapat membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 12 kepada kita sekalian. Karena roh yang luar biasa, pengetahuan, dan akal budi untuk menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menyelesaikan masalah, terdapat pada orang itu. Dia itu Daniel, yang dinamai Beltsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, bacaan Alkitab pada hari ini menceritakan tentang Raja Babel yang bernama Belsyazar yang sedang mengadakan pesta besar untuk 1.000 pejabat di istananya. Dalam pesta itu, Belsyazar memerintahkan para pelayannya untuk membawa peralatan emas dan perak dari bait suci di Yerusalem, yaitu bejana-bejana suci yang dahulu digunakan oleh para imam untuk menuangkan anggur dan menaruh kurban sajian di hadapan Tuhan. Jadi, peralatan yang seharusnya digunakan untuk ibadah justru dipakai oleh Belsyazar dan para pejabat istananya untuk memuji ilah-ilah buatan manusia dan bahkan untuk mabuk-mabukan. Sangat keji dan menjijikan. Nah, di tengah pesta pora yang penuh dengan kekejian itu, ayat 5 mencatat bahwa tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada plester dinding istana raja. Jadi di tengah pesta pora begitu ya, orang mabuk-mabukan, tiba-tiba muncul jari tangan manusia yang menulis. Tidak ada tubuhnya, hanya terlihat jari-jari tangan yang menulis. Coba bayangkan saudara, kalau kita ada di dalam situasi itu, kita melihat cuma ada jari tangan gitu ya yang menulis, apa respon kita? Ya sangat mungkin kita ketakutan, kita bingung. Dan itu jugalah yang terjadi kepada Belsyazar. Ketika melihat peristiwa itu, dia sangat ketakutan. Nah maka segala ia memanggil semua orang bijak, ahli sihir, dan para peramal di Babel untuk mengartikan apa sih tulisan ini sebetulnya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan apa arti tulisan itu. Nah, mendengar keributan yang terjadi di istana, datanglah sang permaisuri kepada Raja Belsyazar. Siapa permaisuri ini? Memang Alkitab tidak memberikan keterangan apa hubungan sang permaisuri dengan raja. Namun, menurut para penafsir, sang permaisuri ini adalah istri dari Raja Nebukadnezar atau ibu dari Raja Belsyazar. Ia disebut permaisuri karena masih memegang posisi yang terhormat di istana. Nah, si permaisuri menyatakan, memberitahu begitu ya pada Belsyazar, bahwa sebetulnya di kerajaan Babel ini ada seorang yang penuh dengan Roh Kudus.
yaitu Daniel. Dan sang permaisuri juga mengingatkan kepada Raja Belsyazar bahwa pada masa pemerintahan ayahnya, yaitu Raja Nebukadnezar, Daniel ini juga dikenal sebagai orang yang memiliki pengertian, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Nah, maka singkat cerita, Daniel pun akhirnya dibawa untuk menghadap Belsyazar. Dan betullah seperti yang dikatakan permaisuri, bahwa di dalam diri Daniel ada roh Allah yang luar biasa. Ketika semua orang bijak, ahli sihir, tidak sanggup untuk memaknai atau mengartikan apa sih sebetulnya tulisan di dinding itu, tetapi Daniel mampu mengartikan tulisan tersebut. Dan ini semua bukan karena kepintaran Daniel, melainkan karena Tuhan yang memberikannya pengertian, dan Tuhan sendirilah yang berkenan untuk menyatakan tegurannya kepada Raja Belsyazar melalui sosok Daniel. Nah, begitu saudara kurang lebih cerita dari perikop bacaan Alkitab pada hari ini. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa di tengah dunia yang penuh dengan kesombongan dan kekacauan, Tuhan itu selalu punya cara untuk menyatakan kebenarannya. Ketika manusia melupakan Allah dan sering hidup sesuka hati, Tuhan tuh gak pernah berdiam diri. Tuhan akan berbicara, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Supaya apa? Supaya manusia sadar, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebesar dan seberpengaruh apapun kuasa seseorang di dunia, tetapi semuanya tetap ada di bawah pengawasan Tuhan. Lihatlah Raja Belsyazar. Dia hidup dalam kemewahan dan kebanggaan, tapi dia lupa bahwa hidupnya itu sebetulnya ada di tangan Tuhan. Tetapi sayangnya dia justru malah merendahkan kekuasaan Tuhan. Nah, namun di sisi lain kita juga melihat sosok Daniel. Orang yang hidupnya benar, orang yang tetap setia di tengah bangsa yang tidak bermoral. Nah, itulah mengapa Tuhan memakai Daniel untuk menjadi suara kebenaran. Dan saudara, Tuhan juga rindu untuk menemukan pribadi-pribadi seperti Daniel di tengah dunia kita hari ini. Tuhan rindu supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita berani berdiri tegak di tengah arus dunia, dan kita tetap setia untuk menyuarakan kebenaran ketika banyak orang mungkin memilih untuk diam atau terbawa oleh arus dunia. Nah, karena itu dimanapun Tuhan tempatkan kita, entah di keluarga, di tempat kerja, di pelayanan, atau di komunitas, Tuhan mau agar kita menjadi pembawa terang. Sebab ketika dunia semakin jauh dari Tuhan, justru disitulah Tuhan memanggil anak-anaknya untuk menghadirkan hikmat, kasih, dan kebenarannya. Karena itu, marilah kita membuka hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti halnya Daniel. Jangan biarkan dunia yang gelap membuat kita kehilangan arah. Tetapi biarlah terang Allah yang hidup di dalam kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya percaya saudara, bahwa ketika hidup kita takut akan Tuhan, ketika kita selalu menjaga kekudusan, ketika kita setia melakukan kebenarannya, maka Tuhan akan memakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Sama seperti Tuhan memakai Daniel di tengah kerajaan Babel. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami rindu ya Tuhan untuk menjadi seperti Daniel, yang tetap setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan,
untuk terus menyuarakan kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.